Halo semuanya, ada yang tahu nggak sih olahraga itu apa? Menurut Kaspersen, Powell, dan Christensen pada tahun 1985, olahraga merupakan aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, repetitif, dan bertujuan dalam rangka untuk peningkatan atau pemeliharaan salah satu atau lebih komponen dari kebugaran jasmani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fonterra dalam rangka menyambut Hari Osteoporosis Dunia, Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling tidak aktif berolahraga dengan 68% respondennya berolahraga kurang dari 3 kali seminggu. Partisipasi berolahraga penduduk perkotaan pun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk desa. Kondisi ini didukung oleh fasilitas dan jenis olahraga yang berkembang di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan pedesaan. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi olahraga? Faktor yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu seperti misalnya hambatan untuk melakukan aktivitas fisik karena kurangnya waktu, mengalami cedera atau cacat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan yang dibangun hendaknya dapat mendukung aktivitas fisik. Pertimbangan seharusnya diberikan kepada aspek pembangunan yang memiliki dampak signifikan pada tingkat aktivitas fisik. Seperti misalnya penyediaan jalan setapak, jalan konektivitas, dan ruang hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berolahraga. Faktor terakhir adalah faktor sosial dan budaya. Biaya berpartisipasi dalam aktivitas fisik menjadi salah satu faktor penghambat bagi sebagian keluarga. Selain itu, terlihat bahwa masyarakat yang sudah membudayakan olahraga akan lebih optimal dalam pekerjaan maupun melangsungkan hidupnya. Baik, selanjutnya itu ada manfaat dari olahraga. Teman-teman tahu gak sih di saat pandemi COVID-19 ini, olahraga itu sangat penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari olahraga. Yang pertama, meningkatkan perkembangan pribadi dan psikososial. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tidur lebih nyenyak. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Keempat, menambah energi. Dan yang terakhir, mencegah banyak penyakit. Contohnya seperti stroke, depresi, radang sendi, dan berbagai jenis kanker lainnya. Oke, selanjutnya saya akan merekomendasikan dan tips aman olahraga saat pandemi. Nah, untuk olahraga itu sebaiknya dilakukan minimal 30 menit dengan intensitas sedang setiap harinya. Terus mungkin untuk alternatif lain adalah dilakukan 20 menit dengan intensitas berat. Namun untuk intensitas berat sebaiknya ditunda dulu selama pandemi COVID-19. Olahraga di rumah jauh lebih dianjurkan dan lebih aman daripada di luar. Ada banyak pilihan olahraga juga, misalnya seperti yoga, sepeda statis, senam dibantu video di internet, sit up, push up, dan lainnya. Nah, untuk waktu yang disarankan minimal 30 menit, diusahakan setiap hari. Untuk orang sehat direkomendasikan olahraga intensitas sedang. Namun, untuk orang yang menderita infeksi saluran pernapasan atas, maka disarankan hanya olahraga 10 menit. Jika ada perburukan gejala, olahraga segera dihentikan. Nah, untuk bagi yang memiliki gejala infeksi saluran pernapasan bawah, atau mengalami sakit otot, demam, dan gejala saluran cerna, maka sangat tidak diperbolehkan sama sekali untuk berolahraga sampai sembuh sempurna. Nah, semua olahraga intensitas tinggi, termasuk kompetisi atau perlombaan olahraga, harus dihentikan pada masa ini. Nah, mungkin untuk teman-teman, jika terpaksa berolahraga di luar rumah dan menggunakan fasilitas umum, hendaknya melakukan desinfeksi semua peralatan sebelum dan setelahnya. Yang pertama harus dilakukan setelah berolahraga adalah mencuci tangan. Tangan dibasahi dan diberikan sabun, kemudian digosok minimal 20 detik. Selanjutnya dikeringkan dengan handuk bersih. Lebih baik lagi jika menggunakan tisu sekali pakai. Nah, kita juga wajib menghindari menyentuh wajah dan leher dengan tangan sebelum mencuci tangan secara bersih. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar selalu termotivasi untuk berolahraga? Nah, yang pertama, tetapkan tujuan dan buat rencana. Agar motivasi olahraga tetap terjaga, tetapkan goal sesuai prioritas dan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, jadikan kebiasaan. Jadikan olahraga sebagai rutinitas sehari-hari, sesuai jadwal atau di waktu yang sama setiap harinya. Yang ketiga, fleksibel dengan waktu dan jenis olahraga. Untuk menghindari kejenuhan, kita bisa melakukan jenis olahraga yang berbeda dari biasanya. Misalnya, mengganti olahraga renang dengan jogging atau yang lainnya yang kita sukai. Yang keempat, dengarkan musik atau gunakan aplikasi olahraga yang sedang hits. Mendengarkan musik atau lagu favorit bisa memotivasi diri kita untuk bergerak dan berolahraga. Kemudian yang kelima, beri hadiah untuk diri sendiri. Memberikan penghargaan berupa hadiah kepada diri sendiri sama halnya dengan memberikan motivasi. Misalnya, jika berat badan kita berhasil turun 2 kilo dalam waktu 1 atau 2 minggu, kita bisa menghadiahi diri sendiri satu pakaian baru atau apapun yang kita sukai. Nah, yang terakhir, yang keenam, pertahankan komitmen untuk hidup sehat.
Yang tidak kalah penting untuk menunjang motivasi olahraga adalah menjaga komitmen untuk hidup sehat. Ya, semoga bermanfaat. Olahraga yuk!